Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Silvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya. Yang soal pertama tentang sejarah 4 periode filsafat. Zaman Yunani kuno. Yang pertama yakni zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang-orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirnya kepada apa yang diamati dan sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah, yaitu Sokrates. Setelah itu, Plato meneruskan keaktifan Sokrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa kembali penyebabnya. Yang kedua yakni zaman pertengahan. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Yang ketiga yakni zaman Renaissance. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan 16, dan yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum humanis. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dengan demikian, ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan
otoriter dan individualistis. Tetapi ini semua tidak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. Pada saat ini manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal itu terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman zaman Renaissance seperti Donatello, Michelangelo, Raphael, dan Leonardo da Vinci. Bangsa Inggris yang meletakkan dasar filosofis untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mengarang suatu mahakarya yang bermaksud menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan suatu teori baru dalam bukunya Novum Organon. Yang keempat yakni zaman modern. Zaman setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga abad ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah sapere aude atau beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Kedua, tentang periode filsafat abad pertengahan. Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim. Pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Tokoh filsafat Islam yang diantaranya yang pertama yakni Al-Kindi. Filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama yaitu ilmu tentang benar, yaitu tentang yang benar pertama yang menjadi sebab segala dan benar. Yang kedua, filsuf Al-Farabi. Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah. Jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Yang ketiga yakni Ibnu Sina. Ibnu Sina dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Dari beberapa kajian
kajian di atas, filosof muslim dalam pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan, meskipun rasio digunakan secara bebas dan radikal, namun masih terkendali oleh wahyu yang merupakan pangkal dari agama Islam. Pembahasan yang ketiga yakni definisi tentang pandangan Islam terhadap filsafat. Dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Sedangkan dalam Islam, istilah filsafat biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai falsafah atau hikmah. Definisi falsafah sebagaimana diungkapkan oleh Al-Kindi adalah pengetahuan tentang realitas wujud dengan segala kemungkinannya, sebab tujuan akhir dari seorang filsuf dalam pengetahuan teoritisnya adalah untuk mendapatkan kebenaran, dan dalam pengetahuan praktisnya adalah untuk berperilaku sesuai dengan kebenaran tersebut. Istilah hikmah mempunyai pengertian yang mendalam serta struktur Islam dan esensinya. Ketika kita berbicara kedudukan filsafat dalam Islam, pertama-tama tentunya kita akan bertanya aspek dan dimensi Islam yang mana yang akan kita bicarakan. Dalam banyak kasus kita harus menghindari kesalahan yang terlalu sering dibuat oleh para sarjana barat selama beberapa abad yang lalu yang mengidentifikasi Islam hanya dengan syariah atau kalam, dan kemudian mereka melakukan studi hubungan filsafat atau metafisik dengan dimensi Islam tersebut. Lebih dari itu, dalam rangka mendapatkan pemahaman peran filsafat yang sesungguhnya dalam pendekatan studi Islam, satu hal yang harus kita lakukan adalah memahami Islam di seluruh amplitudonya dan kedalamannya, terutama dimensi al-hakikah dengan ini kita akan mendapatkan titik persimpangan antara filsafat tradisional dan metafisik serta aspek perspektif Islam ke dalam pengetahuan yang mana seluruhnya telah diintegrasikan ke dalam sejarah Islam. Keempat, tentang realitas antara filsafat idealisme dan materialisme. Materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia yang bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan dan bersifat objektif. Kemudian idealisme, kebalikan dari materialisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut spiritualisme. Para idealis percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir. Tokoh-tokoh idealisme dan materialisme yang pertama ialah Plato, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga David Hume, yang ketiga Al-Ghazali, yang keempat yakni Karl Marx dan Liquid Foundation. Kelima, tentang gagasan dari aliran rasionalisme dan empirisme. Seperti yang kita ketahui, rasionalisme mengutamakan pikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan, sedangkan empirisme lebih mengutamakan indrawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Kelebihan filsafat rasionalisme yakni mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia, sedangkan kelemahannya yakni doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sedangkan rasionalisme hanya berpikir
yang keluar dari akal budinya saja yang benar tanpa memerhatikan objek rasio secara peka. Kemudian kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan kelemahannya, aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Tokoh-tokoh rasionalisme dan empirisme yakni Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume. Baiklah, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.